Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah di saat yang teduh ini, Engkau berkenan menyapa kami, memperdengarkan suara-Mu. Benar yang Engkau pakai adalah suara manusia, suara hamba-Mu. Tapi kuasailah dia, supaya apa yang terucap itu hanya bersumber daripadamu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mazmur 107 ayat pertama sampai ketiga dan 17 sampai 22 demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari laut. Ayat 17. Ada orang bodoh yang menderita karena pelanggaran mereka. Dan karena kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan Ia menyelamatkan mereka dari kesusahan mereka. Ia menyampaikan firman-Nya dan menyembuhkan mereka, meluputkan mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sampai di sana yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya hosana. Mazmur ini dimulai dengan bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Apakah ketika bangun pagi hari ini kita sudah bersyukur? Bersyukur atas apa? Bisa mendapatkan kesehatan, bersyukur karena hari yang baru. Karena kalau pemazmur itu memperjelasnya dengan karena Tuhan itu baik. Memandang Tuhan itu baik, kadang-kadang gampang-gampang susah. Sebab baiknya Tuhan itu seringkali diukur dengan apa yang kita peroleh. Baiknya Tuhan itu seringkali diukur dengan berkat yang aku terima. Dan berkat itu seringkali dipersempit dengan hal-hal yang menyenangkan aku. Tersedia makanan, ada uang melimpah, sehat badannya, usahanya lancar, hidupnya sukses, disenangi orang. Siapa yang tidak mau seperti itu? Semua orang mengharapkan demikian. Dan ini kita katakan Tuhan baik. Benar. Bahwa kebaikan Tuhan itu bisa tampak dalam hal-hal yang tadi. Dan memang kita harus mensyukurinya. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat-berkat itu. Namun ada kalanya bahwa kebaikan Tuhan bukan hanya ada dalam bentuk tanda petik tadi berkat
yang melimpah, kesehatan yang baik. Kita disukai banyak orang, bukan hanya itu. Tetapi kebaikan Tuhan itu yang saya bayangkan bisa tampak seperti orang tua yang mengajar, mendidik anak-anak. Kebaikan Tuhan itu bisa terjadi dalam hal bahwa ia menerapkan disiplin dalam hidup kita. Rasanya ketika membaca Mazmur ini, saya mengingat bagaimana bangsa Israel suatu ketika mengalami hal yang tidak mudah, yaitu penghukuman Tuhan. Mereka melakukan banyak pelanggaran. Nabi-nabi diutus untuk menegur, tetapi mereka dikatakan umat yang tegar tengkuk, yang hanya mau mengerjakan untuk kesenangannya sendiri. Mereka menjadi bangsa yang tercerai-berai. Mereka menjadi bangsa yang membelakangi Tuhan itu. Maka dikatakan ayat 17, ada orang bodoh yang menderita karena pelanggaran mereka. Jadi penderitaan bukan hanya semata-mata itu didikan Tuhan, tetapi penderitaan juga sebetulnya disebabkan oleh kebodohan manusia. Banyak hal, banyak contoh yang ada dalam hidup kita. Kita melanggar lalu lintas, selalu terjadi kecelakaan. Itu jelas bukan kehendak Tuhan. Ya. Aturannya sudah jelas. Manusia akan terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan kalau itu ditaati. Dalam hidup sehari-hari saya seringkali mengatakan ada banyak hal, ada banyak sakit penyakit yang juga justru ditimbulkan oleh kesalahan kita. Tepatnya kalau kata si pemazmur ini oleh kebodohan kita. Kita sudah diajari bahwa kelebihan segala sesuatu itu bukan bermanfaat tetapi mencelakakan sendiri. Meskipun demikian kita tidak sadar karena kita menikmatinya, maka kita makan berlebih-lebihan. Ya. Minum apa saja yang kita suka. Padahal kita tahu kandungan-kandungan yang ada di dalamnya tidak semuanya bermanfaat buat tubuh kita. Akibatnya kita menderita. Akibatnya kita menjadi sakit. Sakitnya orang kota kebanyakan bukan karena kekurangan. Bukan karena kekurangan gizi, bukan karena kekurangan nutrisi, tetapi yang terjadi adalah karena kita berlebihan. Dan padahal itu kita tahu. Kalau berlebihan itu mengundang penyakit. Dan kalau yang begini, kata pemazmur, ini kan namanya kebodohan. Kalau kebodohan zaman dulu pemazmur menggambarkannya dengan mereka umat Tuhan tidak melakukan firman Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan. Tapi kebodohan-kebodohan masa kini yang terjadi adalah praktek hidup yang sebetulnya kita tahu apa yang baik, kita mengerti apa yang benar, tetapi justru kita melanggarnya. Kenapa? Karena hal-hal tersebut menyenangkan hati kita. Jadi ada kesusahan, penderitaan yang disebabkan oleh kebodohan, oleh pelanggaran kita. Karena kesalahan-kesalahan mereka, kata pemazmur ayat 17 ini. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Saya bayangkan juga, mungkin pemazmur ini membayangkan ketika umat Israel muak dengan makanan yang diberikan oleh Tuhan di padang gurun itu. Nanti besok kita akan dengar dari bacaan pertama bilangan itu.
Bahwa mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Akan makanan itu, kami sudah muak dengan itu. Padahal bisa jadi makanan yang diberikan oleh Tuhan, mana itu nutrisinya lengkap. Pas untuk tubuh manusia. Tapi manusia tidak tahan dengan ini dan mereka merasa muak dengan makanan yang itu-itu saja. Kadang-kadang kita kan begitu juga ya. Sudah tahu dan mengerti Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, berilah makanan yang secukupnya. Namun yang terjadi karena nafsu kita, ingin terus makan, ingin terus memanjakan lidah kita, maka semua-muanya sebetulnya yang tidak diperlukan oleh tubuh kita, kita masukkan, kita makan. Betul lidah ini menikmatinya, enak. Tapi apakah perut di sini nggak protes? Pasti perut di sini protes. Berat untuk mencernanya. Berat untuk membagikan, mendistribusikannya pada seluruh tubuh. Dan akibatnya ya kita udah tahu bahwa di situ tunggu waktu saja. Maka sakit penyakit itu akan mendatang. Israel muak pada waktu itu dengan makanan. Mereka bersungut-sungut sehingga Tuhan menghukum mereka dengan mereka dipagut ular. Ular tedung. Mereka banyak yang mati. Nah, kalau ingat peristiwa itu, mereka baru sadar, oh iya, ternyata itu karena pelanggaran. Ini karena dosa pemberontakan kami. Mereka memohon kepada Musa untuk berseru kepada Tuhan, mengampuni, menolong mereka. Ayat ini juga persis yang kita baca, ayat 19. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Mereka minta tolong kepada Tuhan. Nah, dalam peristiwa Musa di situ, pemberontakan Israel, Musa berdoa dan Tuhan menghadirkan cara untuk menyelamatkan mereka, yaitu dengan ular tembaga. Musa membuat ular tembaga lalu ditinggikan di situ, barang siapa yang terpagut ular atau digigit ular dan mau mati sekarat, lihat ke sana. Mereka akan tetap hidup. Banyak orang yang bertanya nih, apakah cara itu Musa sedang membuat berhala dari ular tembaga supaya orang melihat ke situ? Nah, sebetulnya bukan itu. Dengan melihat ular tembaga yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri, umat itu disadarkan kembali untuk melihat Tuhan, untuk taat kepadanya. Nah, disitulah jalan yang harus dilalui, taat kembali, setia kembali kepada Tuhan. Cara demikian itulah yang kemudian nanti oleh Tuhan Yesus diungkapkan ketika bercakap-cakap dengan Nikodemus, ya, bahwa kalau dulu Musa meninggikan ular, sekarang anak manusia harus ditinggikan. Kalau dulu ular tembaga yang menyelamatkan mereka dari kematian, yang ini perintah Tuhan sendiri, sekarang adalah salib Kristus yang menyelamatkan itu, yang menebus manusia. Nah, jadi di sini ada hal-hal yang menarik buat kita. Apa yang harus dilakukan ketika umat Tuhan yang memang itu karena kesalahan sendiri lalu menderita dan kemudian yang seharusnya dihukum, sekarang yang terjadi karena mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menebus, menyelamatkan mereka. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang harusnya wajar dilakukan oleh orang yang oleh karena kesalahannya sendiri tuh, yang seharusnya menderita mati, tapi sekarang karena berseru kepada nama Tuhan, dia itu diselamatkan. Cenglinya apa? Mengucap syukur.
Mengucap syukur dengan cara apa? Bukan hanya mulut kita mengucap syukur, kamsia Tuhan, terima kasih atas pertolongan. Tetapi menjadikan hidup ini berguna. Kalau bacaan kita, pemazmur ini, ayat 22, ayat yang terakhir tadi kita baca itu, biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur. Menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jadi pemazmur ini menyadari ketika pelanggaran itu membuahkan penderitaan, bahkan kematian, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan, seharusnya mereka itu bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan. Jadi persembahan itu bukan sebuah tanda petik beban atau kewajiban yang mesti terus-menerus orang menjadi nyesek juga nih ya. Kalau hari Minggu kebaktian persembahan, bulanan persembahan, perjamuan kudus persembahan dan seterusnya. Tapi kalau dimaknai dengan betul, persembahan ini adalah buah. Manusia yang merasakan dirinya dibebaskan, ditebus oleh Tuhan, lalu ia bersyukur dengan cara memberikan persembahan. Persembahan dalam gereja kita bukan hanya dipahami ini, bukan hanya dengan uang saja, tapi ada persembahan diri. Apa itu persembahan diri? Yaitu diri kita dipersembahkan untuk Tuhan melalui cara dibaptis atau siji. Lalu persembahan pikiran, persembahan tenaga, persembahan waktu, dan persembahan uang tentunya untuk mendukung setiap pelayanan. Nah, oleh Paulus dibahasakan dalam Roma 12 ini, persembahkanlah tubuhmu. Karena itu adalah persembahan yang harum bagi Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita bukan berarti tubuh kita dibakarkah, atau tubuh kita kemudian digambari, dibikin dirajah begitu sedemikian rupa sehingga kita terlihat seperti orang yang betul-betul menderita begitu. Bukan. Tapi persembahan hidup kita adalah karya kita. Apa yang kita hasilkan. Nah, ini oleh pemazmur dikatakan sebagai menceritakan kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kesaksian ini juga bukan karena terpaksa dan motif tertentu. Kesaksian ini dengan sorak-sorai, artinya dengan sukacita. Umat yang sudah dibebaskan bersyukur, bersukacita, dan ia berguna untuk orang lain juga bisa mendapatkan, bisa bertemu dengan Tuhan yang menebus ini. Nah, biarlah hidup kita juga diwarnai itu. Jadi yang membedakan kita untuk bersyukur kepada Allah bukan semata-mata karena rejeki-rejeki itu, karena berkat-berkat itu, tapi sebetulnya adalah karena penebusan di dalam Kristus, yang sebenarnya kita berdosa karena pelanggaran sendiri, karena dosa-dosa sendiri, tetapi Tuhan dengan caranya yang ajaib, dia menyediakan kepada kita keselamatan, penebusan di dalam Kristus. Maka harusnya, wajarnya, cenglinya kita itu bersyukur. Bersyukur dengan memberikan persembahan, yaitu hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, itulah kesaksian yang sesungguhnya. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tuhan boleh mengingatkan melalui firman-Mu, pembacaan Mazmur ini, supaya kami sebagai umat tebusan-Mu betul-betul bersyukur. Bersyukur dengan apa yang Engkau berikan.
bersukacita atas keselamatan itu. Dan kami terdorong untuk mempersembahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, agar nama Tuhan dimuliakan, dan agar keselamatan itu juga sampai kepada orang-orang lain. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.